Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan dengan saya di channel Kostrad Pancal. Baik, pernahkah Anda membayangkan kawan-kawan sebuah pertandingan sepak bola tanpa wasit, atau lebih parah lagi wasitnya ikut bermain dan mencetak gol. Lalu si wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir dan dia menang untuk dirinya sendiri. Terdengar lucu bukan? Konyol, tidak adil. Tapi inilah yang sedang dan sering terjadi kawan-kawan. Dalam dunia nyata kita, dalam birokrasi kita, dalam pemerintahan kita, dalam dunia bisnis dan dunia korporasi kita. Satu entitas memegang kuasa membuat aturan, sekaligus menjadi pemain utama di sebuah arena yang ia atur sendiri. Ini bukan sekedar praktek buruk. Ini adalah bom waktu yang sistemik, kawan-kawan. Dalam tata kelola yang sehat, regulator adalah wasit. Mereka menetapkan aturan main, memastikan semua pemain bermain dengan fair, dengan adil. Sementara operator, kawan-kawan, ia adalah pemain. Mereka menjalankan bisnis, mereka memberikan layanan atau fungsi-fungsi tertentu, mengikuti aturan yang dibuat oleh sang regulator. Tapi ketika dua peran ini, kawan-kawan, digabung dalam satu entitas, satu institusi, maka kita menciptakan konflik kepentingan, kawan-kawan. Bayangkan saja, bagaimana mungkin ada orang bisa mengawasi dirinya sendiri. Ini bukan efisiensi, kawan-kawan. Bukan efisiensi, bukan penghematan. Ini adalah celah. Celah menuju ke sewenang-wenangan. Baik, di berbagai belahan dunia, kawan-kawan, termasuk di Indonesia, kita pernah dan masih sering melihat lembaga yang memegang dua kekuasaan, dua kuasa, menentukan aturan dan menjalankannya. Contoh misalnya, badan atau kementerian yang merumuskan kebijakan tentang energi misalnya, tapi juga menjalankan perusahaan energi negara tersebut. Nah, lembaga yang menetapkan harga pasar juga, ia pun sekaligus memiliki badan usaha yang terlibat langsung dalam pasar itu. Lantas apa akibatnya, kawan-kawan? Yang pertama, harga bisa dimanipulasi. Ini yang pertama. Yang kedua, kompetitor sulit untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan, kinerja buruk yang selalu ditutup-tutupi. Kemudian yang keempat, rakyat. Jelas kita merugi, kawan-kawan. Jika regulator juga bertindak sebagai operator, maka siapa yang akan menegur ketika terjadi penyelewangan? Siapa yang akan menindak ketika terjadi kelalaian? Jawabannya adalah tidak ada, kawan-kawan, tidak ada. Sistem menjadi satu arah, seperti mobil tanpa rem. Dan seperti dalam semua sistem yang tidak punya rem, tidak punya kontrol, ujungnya adalah kecelakaan. Kecelakaan keuangan, kecelakaan kepercayaan publik, kecelakaan demokrasi. Regulator yang merangkap sebagai operator itu seperti tukang masak yang menjadi juri master chef buat masakannya sendiri, kawan-kawan. Pemain bola yang mengatur VAR, kemudian penjaga toko yang ngeprint sendiri nilai tukarnya dan bilang
diskon 100%, tapi hanya untuk diri saya sendiri. Lucu, kedengarannya lucu, tapi sangat mengerikan. Dan ini real terjadi kawan-kawan. Terjadi di banyak sektor, terjadi setiap hari. Ya, setiap hari. Tapi tenang kawan-kawan, ini belum terlambat. Sistem yang sehat adalah sistem yang memisahkan peran, yakni regulator harus independen, kemudian operator harus profesional, dan publik harus diberi ruang untuk mengawasi keduanya. Baik, kawan-kawan, ini bukan soal teori, ini soal keberlangsungan. Karena tanpa reformasi struktural, kita tidak akan pernah tahu apakah yang kita ikuti adalah aturan main atau hanya akal-akalan. Nah, dalam sebuah negara, sebuah bangsa kawan-kawan, yang harus menang bukanlah operator, bukan pula pejabat, bukan pula lembaga, dan yang harus menang adalah rakyatnya, kita. Dan untuk itu kawan-kawan, kita butuh sistem yang adil, sistem yang bersih, sistem yang tidak membiarkan serigala menjaga kandang domba. Iya, serigala menjaga kandang domba. Jangan biarkan yang seharusnya diawasi justru duduk di kursi pengawas. Karena ketika pengatur bermain, seluruh permainan menjadi tidak bisa dipercaya kan kawan. Menjadi sebuah kebohongan. Nah, jika kita peduli dengan masa depan layanan publik misalnya, jika kita percaya bahwa keadilan dan transparansi bukan utopia, maka sebarkan pesan ini kan kawan. Diskusikan, suarakan, dan pastikan yang membuat aturan tidak ikut bermain di lapangan. Terima kasih telah menonton kawan-kawan. Semoga ini menjadikan input positif dan output positif pula nantinya bagi kita semua, bagi Anda, bagi saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.